Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, mahasiswa program Pascasarjana jurusan Magister Manajemen di ITB Nobel Makassar. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akademi pada mata kuliah Etika Bisnis dan Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitriani SEMM. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan analisis kritis mengenai dilema moral korporasi melalui sebuah studi kasus yang berjudul Analisis Kritis Etika Bisnis CSR dan Keberlanjutan pada Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit PTX di Papua. Melalui materi ini kita akan membedah bagaimana sebuah korporasi menyeimbangkan antara target profitabilitas dengan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Sebagai latar belakang dari analisis ini, kita tahu bahwa sektor agrobisnis kelapa sawit merupakan salah satu pilar krusial perekonomian nasional Indonesia. Namun, ketika investasi skala besar seperti PTX masuk ke wilayah Papua untuk melakukan ekspansi lahan sawit, pertumbuhan ekonomi ini justru memicu benturan nilai yang sangat kompleks. Di satu sisi, perusahaan membawa dampak makro seperti penyerapan tenaga kerja lokal, namun di sisi lain, aktivitas pembukaan lahan tersebut memicu tantangan deforestasi hutan primer dan risiko konflik tata ruang dengan masyarakat adat setempat. Berdasarkan paradoks mendasar tersebut, ada 3 rumusan masalah utama yang menjadi fokus analisis saya kali ini. Yang pertama, bagaimana tinjauan kritis terhadap dilema operasional PTX jika dianalisis menggunakan perspektif teori deontologi, utilitarianisme, dan teori keadilan John Rawls. Yang kedua, bagaimana substansi program CSR PTX jika dievaluasi berdasarkan konsep triple bottom line. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi strategi di bidang manajemen SDM serta kewirausahaan sosial yang aplikatif bagi perusahaan. Baik, untuk membedah kasus ini secara ilmiah, ada beberapa landasan teori yang saya gunakan. Yang pertama, teori deontologi Kantian yang menekankan kewajiban moral intrinsik, di mana manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat semata demi keuntungan finansial. Yang kedua, utilitarianisme yang berfokus pada kalkulus biaya manfaat demi menghasilkan kegunaan atau kebahagiaan bersih terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dan yang ketiga, teori keadilan John Rawls yang menegaskan prinsip bahwa ketimpangan ekonomi hanya boleh terjadi jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung. Dan selain ketiga teori etika tersebut, saya juga menggunakan konsep triple bottom line oleh John Elkington yang menyatakan bahwa keberlanjutan perusahaan harus diukur secara seimbang melalui 3 pilar utama, yaitu profit atau ekonomi, yang kedua people atau sosial, dan yang ketiga planet atau lingkungan. Sekarang mari kita bedah operasional PTX menggunakan lensa teori-teori etika tersebut. Secara deontologis, operasional ekspansi PTX terindikasi memiliki tantangan etis yang mendasar. Adanya celah asimetri informasi dalam proses perolehan lahan adat mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung memposisikan komunitas lokal sebagai instrumen pendukung target profit belaka, bukan sebagai mitra pemangku kepentingan yang setara dan utuh. Jika dianalisis dari sudut pandang utilitarianisme, argumen kebermanfaatan ekonomi makro dan ekspansi ini menjadi kurang seimbang saat kita menghitung net utility atau kegunaan bersih jangka panjang. Biaya sosial dan ekologis yang muncul seperti potensi degradasi lingkungan permanen dan pergeseran kedaulatan pangan lokal terlihat lebih besar daripada implikasi finansial jangka pendek yang dihasilkan. Dan terakhir, berdasarkan teori keadilan John Rawls, tata kelola PTX berpotensi mengesampingkan difference principle. Distribusi keuntungan terbesar cenderung berpusat pada korporasi, sementara masyarakat adat berada pada posisi yang rentan karena menghadapi perubahan ruang hidup dan ekosistem mereka tanpa kompensasi keadilan yang proporsional. Selanjutnya, mari kita evaluasi berdasarkan CSR yang dijalankan oleh PTX. Meskipun perusahaan telah melakukan pembangunan fisik seperti sekolah, klinik keliling, dan bantuan logistik, secara teoritis program-program ini masih berada pada tingkat karitatif atau donasi dan bersifat defensif. Program ini cenderung berorientasi jangka pendek dan bersifat reaktif terhadap dinamika sosial di lapangan, sehingga belum mampu membangun kemandirian komunitas.
Jika diuji menggunakan integrasi triple bottom line, terlihat adanya diskrepansi atau ketidakselarasan yang cukup nyata. Dimensi profit dipenuhi secara optimal, namun dimensi people mengalami ketimpangan dan dimensi planet memerlukan perhatian serta perbaikan jauh lebih mendalam. Ketidakseimbangan ini berisiko memicu persepsi greenwashing di mata publik, di mana program fisik tadi dianggap hanya sebagai upaya pencitraan untuk memitigasi dampak lingkungan di lapangan. Dilema ini diperumit oleh adanya jurang pemisah antara regulasi domestik dan standar global. Secara perspektif nasional, PTX dinilai patuh hukum karena telah memiliki dokumen AMDAL, memegang SGU resmi dan memenuhi sertifikasi wajib ISPO. Namun secara perspektif internasional, perusahaan masih perlu menyelaraskan diri dengan standar etika global yang lebih ketat seperti prinsip FPIC atau persetujuan dari masyarakat adat tanpa paksaan. Kesenjangan standar ini jika tidak diantisipasi akan menjadi risiko strategis bagi keberlanjutan pasar internasional PTX, termasuk risiko hambatan pada rantai pasok global dan penilaian berbasis environmental, sosial, dan governance. Untuk mengatasi risiko sistemik tersebut, saya merumuskan beberapa rekomendasi strategis bagi manajemen PTX. Pertama, solusi berbasis etika. PTX wajib melembagakan prinsip FPIC secara murni dalam setiap perolehan lahan dengan melibatkan mediator independen. Selain itu, aspek etika harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen SDM melalui instrukturisasi Key Performance Indicator. Indikator keberhasilan manajer di lapangan tidak boleh lagi murni berbasis luas pembukaan lahan, melainkan harus memasukkan bobot penilaian kinerja sosial dan pengolahan lingkungan minimal sebesar 30%. Kedua, strategi perbaikan. Perusahaan perlu membangun whistleblowing sistem yang independen dan aman untuk melindungi pelapor dari penyimpangan lapangan. Yang tidak kalah krusial adalah mentransformasi model CSR konvensional menjadi corporate social entrepreneurship. Dibanding sekadar memberikan donasi jangka pendek, PTX harus bertindak sebagai akselerator yang memfasilitasi berdirinya unit usaha otonom berbasis komunitas adat seperti budidaya komunitas lokal sagu atau madu hutan, sehingga masyarakat dapat mandiri secara ekonomi tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Sebagai kesimpulan dari analisis ini, kasus PTX di Papua memberikan kita sebuah insight akademi yang sangat berharga. Di abad ke-21 ini, etika bisnis bukan lagi sekedar pelengkap dokumen kehumasan, melainkan elemen penentu daya saing strategis korporasi di tingkat global. Fungsi Departemen HR atau SDM modern juga harus diredefinisi secara radikal, dari yang semula hanya sebagai mitra bisnis pengejar profit menjadi penjaga etika organisasi yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama. Melalui transisi dari CSR karitatif menuju kewirausahaan sosial korporat, kita dapat mewujudkan penciptaan nilai bersama yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi profit, people, dan planet. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.